Kenalan dong. Ya, Pak. Oh, udah. Umar Khayyam adalah tokoh kebangsaan Persia yang lahir di Nishapur pada 18 Mei 1048 Masehi dan meninggal 4 Desember pada tahun 1130 Masehi, yaitu pada saat umur 83 beliau meninggal. Daerah tersebut masuk wilayah dinasti Seljuk, sebuah kerajaan Islam yang sedang mengalami masa keemasan pada masa itu. Dalam bahasa Arab, Khayyam berarti pembuat tenda. Karena itu tak sedikit sejarawan yang meyakini Umar berasal dari sebuah keluarga perajin alat perkemahan tersebut. Memang, Nishapur merupakan salah satu kota transit di jalur sutra yang menghubungkan antara Cina, Asia Tengah, Persia, Mesopotamia, dan Eropa. Rute perniagaan itu kerap diramaikan para pedagang, termasuk penjual tenda untuk keperluan pengelangan. Umar Khayyam dalam Science and Civilization in Islam digolongkan sebagai salah satu tokoh Islam yang universal, sebab cendekiawan dari abad ke-11 itu menguasai banyak sekali cabang ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya fasih menerangkan berbagai persoalan dalam bidang filsafat dan kasusastra, tetapi juga astronomi, matematika, fisika, dan lain-lain. Sang polimat diketahui memiliki sikap yang tenang, pendiam, dan bersahaja. Namun, karakteristik ini kerap disalahpahami. Beberapa orang menudingnya sebagai pribadi yang egoistis. Terlebih lagi, beberapa kali saintis Persia ini kedapatan tidak mau menerima murid atau pengikut. Padahal kecenderungan sifatnya yang memang introvert, kesendirian lebih disukai dibanding keramaian. Umar Khayyam sangat berjasa dalam perkembangan ilmu matematika, terutama aljabar. Sebagai seorang matematikawan, dia paling terkenal karena karyanya pada klasifikasi dan solusi persamaan kubik, di mana dia memberikan solusi geometris dengan perpotongan kerucut. Khayyam juga berkontribusi pada pemahaman aksioma paralel. Sebagai astronom, ia merancang kalender Jalali, kalender matahari dengan siklus interkalasi 33 tahun yang sangat tepat, yang memberikan dasar untuk kalender Persia yang masih digunakan setelah hampir 1 milenium. Ada tradisi mengaitkan puisi dengan Umar Khayyam. Ditulis dalam huruf saja 4 baris atau rubaiyat. Puisi ini dikenal luas di dunia pembaca bahasa Inggris dalam terjemahan oleh Edward Fitzgerald, yaitu Rubaiyat Umar Khayyam tahun 1859, yang menikmati kesuksesan besar dalam orientalisme Occidental. Umar Khayyam agak berbeda dengan dogma-dogma Islam pada umumnya. Tidak jelas apakah ia percaya kehadiran Allah atau tidak, namun ia menolak pemahaman bahwa setiap kejadian dan fenomena adalah akibat dari campur tangan ilahi. Ia pun tidak percaya akan hari kiamat atau ajaran serta hukuman setelah kematian. Sebaliknya, ia mendukung pandangan bahwa hukum-hukum alam menjelaskan semua fenomena dari kehidupan yang teramati. Para pejabat keagamaan berulang kali meminta dia menjelaskan pandangan-pandangannya yang berbeda tentang Islam. Khayyam akhirnya naik haji ke Mekah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Ini artikel ini bersumber dari https://id.m.wikipedia.org. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak bedanya? Beda. Beda ya? Mungkin dari segi intonasi saja sudah membedakan, betul? Nah, itulah salah satu cara bagaimana kita untuk menggait animo dari siapa?
audien ya. Karena memang yang namanya berusaha berbicara di depan itu tidak semudah yang kita kira, tetapi perlu dipelajari supaya nanti ke depan kalian bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Nah, itu kita tinggalkan tentang hal ini. Kemudian kita sekarang berbicara tentang siapa tadi? Umar. Nah, saya ketika betul Umar Khayyam toh. Nah, mau kerungu kan? Beda dengan yang tadi kan ya. Enggak, jangan diambil hati ya Pak Rintang ya, santai aja. Nah, itulah. Ambil, ya betul. Nah, siapa sih tadi Umar Khayyam? Oh, bukan begitu coy. Dia tadi adalah seorang tokoh Islam yang universal karena menguasai beberapa bidang. Nah, ini tadi saya bilang. Saya tadi sudah ngomong di awal bahwa para cendekiawan kita, para tokoh ilmuwan kita tadi, banyak di antara mereka yang tidak hanya menguasai satu bidang, tapi banyak bidang. Nah, seperti si Umar Khayyam. Tetapi kembali saya agak mentahkan dikit. Ada satu pepatah, tak ada gading yang tak retak. Apa itu artinya? Tidak ada yang namanya kesempurnaan. Setiap sesuatu pasti ada celah. Begitupun juga dengan Umar Khayyam, ya kan? Secara fakta dia seorang ilmuwan yang terkenal, yang mumpuni, yang mampu menguasai banyak bidang. Tetapi ada satu kelemahan dia mungkin apa tadi? Seorang yang introvert. What is that introvert? Introvert adalah bukan ekstrovert. Ya jelas. Ya, itu lawan katanya kan ya. Introvert itu orang yang tertutup. Pernah mungkin saya sempat kalau nggak di kelas ini, di kelas yang lain, ada juga Ibnu Sina. Dia seorang yang sangat narsis. Apa itu narsis? Yo, naale masih anu. Dia kepedean terlalu tinggi. Nah, makanya dia merasa pandai. Ya memang merasa cantik gitu ya. Wajahnya glowing gitu ya. Yo, dirubah pakai plester. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang tidak ada yang sempurna dalam hidup. Nah, tetapi dari ketidaksempurnaan itulah bisa kita ambil satu hikmah bahwa nanti misalkan kita ini sudah mencapai puncak, kita sudah mencapai kesuksesan, jangan sampai kita hilang ingatan, kemudian jumawa, kemudian sombong. Kita harus tetap rendah hati, harus tetap tawadhu. Itu yang jadi poin untuk kita hari ini. Artinya silahkan masing-masing ilmuwan tadi yang sudah saya tugaskan ke kalian dibaca dengan baik, dipelajari dengan baik, tapi tidak berhenti pada satu tugas saja. Orang bertugas Pak Irfan tapi dibaca, dipahami, kemudian diambil hikmahnya. Itulah kenapa setiap kali akhir sesi saya selalu minta apa yang bisa kamu ambil hikmah dari si tokoh biografi tersebut. Karena harapan saya apa? Ya paling tidak kalian bisa ambil nilai-nilai yang baik untuk kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Salma pertanyaannya dengan Mbak Lintang tadi buat Mbak Rafika Duri. Sebutkan dua hal saja yang bisa kamu ambil manfaat dari Umar Khayyam sebagai seorang ilmuwan muslim. Yang pertama, tidak hanya fokus pada satu, jadi mempelajari semua hal. Oke, nah bagus ya. Artinya kita tidak harus berpuas diri pada satu bidang. Kalau kita sudah menyelesaikan menguasai suatu hal, lanjutkan dengan hal yang lain. Bagus. Terus? Yang kedua, walaupun dituding egoistis, introvert, kita harus tetap bekerja keras, tetap mau belajar dan mau mengamalkan. Ya. Yang namanya kritikan itu sering terjadi. Kita misalkan posting sesuatu di WA
Ada aja netizen yang julid, ya enggak? Ya, Benar? benar. Tapi yang namanya netizen itu ada dua. Ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Konstruktif. Yang destruktif itu yang komen, kamu goblok, kamu. Iya kan? Itu destruktif, menjelek-jelekkan. Tapi ada komen yang konstruktif, yang membangun. Kamu baiknya sebetulnya kayak gini, nggak boleh Ngasih seperti tahu. itu. Nah, itu kan membangun, Nasihat. memberikan solusi, memberikan Masukan. Nah, yang netizen yang konstruktif ini silahkan diapresiasi. Kritikan dari siapapun, ya kita ambil, kemudian untuk kita jadikan perbaikan bagi diri kita. Nah, itu saja dari saya. Seperti yang saya sentilkan ke Mbak Sonia tadi berkali-kali, besok Mbak Sonia duduknya di depan ya, biar tidak sering ngobrol ya. Kamu kebanyakan ngobrol, nah, jadinya kamu nggak fokus. Saya takut nanti itu bisa merusak masa depanmu, nak.